Sudah lama aku pergi dan melupakan tempat ini. Kini aku kembali dan ingin ku kenang tempat yang mendewasakanku. Tempat yang selalu penuh dengan memori indah. Ingin ku gali kembali cerita masa laluku. Aku mulai ceritaku dari tempat di mana aku, ibuku, dan seluruh warga memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Sudah puluhan tahun tempat ini ada. Tempat favorit untuk bercengkrama dengan warga lain. Hah? Siapa tuh? Sinilah, mandi sama aku. Aku menyusuri jalan yang pernah ku jajaki. Aku tidak asing dengan suasana ini. Sekolah, tempat yang pernah kujadikan sebagai tempatku menuntut ilmu dan menjadikanku manusia yang lebih baik. Kini semua lebih baik, lebih indah, megah dan sempurna. Melahirkan generasi kreatif, cerdas, dan berprestasi. Wah, tempat ini sudah jauh berbeda. Tempat di mana ibuku selalu membawaku untuk ditimbang setiap minggu. Ya, Puskesmas, fasilitas kesehatan yang menjadi ikon tempat ini. Suara ini selalu aku rindukan. Suara azan dari masjid tempatku selalu beribadah, Masjid Al-Ikhwan.
Dahulunya musola tempatku mengaji, kini menjadi masjid yang megah dan nyaman untuk beribadah. (1967). Tahun 56 lah. Saya pindah ke Kampung Kelapa tahun 1967. Berumur lebih kurang 3 tahun. Waktu itu saya masih kelas 1 SMP. Waktu itu Kampung Kelapa tuh memang kampung. Kondisi Kampung Kelapa, kalau lingkungan, kalau di jalan ke Puskesmas ini tempat orang mengambil pasir. Rasa kegotong-royongannya sangat tinggi. Zaman itu Kampung Kelapa ini kondisi tanahnya baru untuk bercocok tanam gitu. Waktu itu saya itu baru 4 rumah. Ada rumah sekitar 5 atau 6 buah waktu itu. Dulu itu kalau saya lihat di 67 itu daerah yang banyak kelampanya memang di sini, Kampung Kelapa. Karena memang ini kebun kelapa waktu itu. Karena rumah-rumah yang berdiri di Kampung Kelapa ini ditebang dulu batang kelapanya, baru didirikan rumah di situ. Mengadakan suatu perkumpulan anak-anak bermain lah gitu, umumnya bola kaki. Akhirnya kami bikinlah namanya PSKK, Persatuan Sepak Bola Kampung Kelapa. Nah, itulah dicetuskan, dibikinlah nama musola ini yang berada di wilayah Kampung Kelapa. Jadi asal kata-kata Kampung Kelapa itu diambil dari PSKK tadi, Persatuan Sepak Bola Kampung Kelapa. Kegotong-royongan itu mulai dari saya datang ke Kampung Kelapa ini sampai saat sekarang masih dipertahankan oleh Kampung Kelapa. Ya, keakrabannya kuat lah. Jadi kesatuan kekompakannya saya rasa sampai sekarang masih terlihat gitu. Kampung Kelapa ini dari dulu memang penduduknya, agamanya memang agak menonjol gitu. Kebersamaan itu gitu. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang tua, yang ditanamkan oleh orang terdahulu, orang tua-tua kita, kebersamaan kita itulah yang paling dominan yang dapat kita ambil keberadaan kita di Kampung Kelapa ini. Terkesannya pertama keamanan itu bagus. Itu maka bapak terkesan di sini ya enak lah, orang jembatin dan macam-macam kan, bertahan lah sampai sekarang. Kalau ada yang buat rumah di Kampung Kelapa itu warga itu gotong royong bersama-sama. Kalau kami teringat waktu itu membuat rumah, gotong royong mencari kayunya ke Kulim sana, ramai-ramai, terus dikerjakan ramai-ramai. Di bawah sana kemarin tuh ada kolam pasiran. Itu mungkin di rumahnya, posisinya sekitar rumah Ibu Tati. Nah, itu kolam airnya jernih, tapi kalau sudah mandi kita di sana itu udah dikacau, itu airnya kayak air lumpur putih, jadi keluar dari situ putih badan itu kan. Kalau terang bulan kami dari pinggir tebing itulah duduk sana bawa radio, bunyikan radio gitu. Itulah satu memori yang tidak bisa saya lupakan itu. Pada hari raya berkeliling dulu takbiran dari rumah ke rumah. Memang waktu itu rumah belum berapa. Kalau dulu orang tua-tua kita lebaran, malam lebaran itu biasanya takbiran keliling loh. Dari rumah ke rumah, kelihatannya 3 tahun terakhir ini itu tidak bisa lagi kita laksanakan. Sudah ada puskesmas, kemudian ada kami buat posyandu, program kita itu hanya di kelurahan dan kecamatan. Waktu itu kami kalau mencari dana untuk posyandu itu memang door to door. Kalau sudah mencari dana untuk posyandu itu kami berjalan kaki tuh kantor camat tuh, karena waktu itu jalan jembatan kan belum ada. Ada jalan setapak tanah dan sungai itu ada jembatan kayu. Kami jalan kaki, kadang kalau musim hujan banjir tuh jembatannya terapung-apung di atas air itu. Nah itulah yang kami sulitnya waktu itu mencari. Tapi ibu-ibu waktu itu semangat memang luar biasa. Sampai
sampai sekarang insya Allah posyandunya masih berjalan. Pernah juga menjadi posyandu yang teladan di Kecamatan Sail gitu. Khususnya mungkin di pendakian di belakang rumah Pak Joman, di belakang rumah Pak Andika, itu kan tempat kami main seluncuran dulu itu. Dari atas itu, dulu kan belum ada jalan sebesar itu tuh. Jalan di belakang itu belum ada, itu tempat kami bermain tuh. Rombongan-rombongan yang letting saya adalah itu luncuran pakai sabut kelapa, ada kolam di situ. Nah, itu mungkin kenangan yang tidak dapat kita lupakan. Setelah ramai itu kami risau juga tidak ada tempat beribadah kan, tempat sholat berjamaah. Dulu mendirikan masjid tuh saya ingat dulu masa saya masih kecil itu gotong royong juga cari kayunya. Terus didirikanlah itu surau namanya. Memohon kepada bunda saya minta tanah untuk dibangun musola. Waktu itu baru musola. Dan tanah itu adalah wakaf dari Hajah Hanifah. Orang tua saya setuju, dikasihlah dari tempat masjid sekarang itu. Nah, kami pun bergotong royong mencari kayu. Cari kayu bulat untuk tiang-tiangnya, untuk kasau-kasaunya. Waktu itu masih atap daun kalau tidak salah itu. Kalau dulu itu kami memang merintis dari awal itu bertiangkan kayu bulat, belum berdinding, baru berdiri aja gitu dikasih atap daun. Kami pun udah mulai sholat di sana dengan beralaskan tikar pandan waktu itu kan. Yang punya yaitu mendiang Bapak Jenggot, diwakafkanlah tanah untuk SD ini dan tanah untuk Pekesmas. Dulu SD itu belum bertingkat, biasa aja. Bertingkatnya ya lupa tahun berapa gitu. Cuman dulu waktu masuk 82 ada SD sudah ada, cuman ya sekarangnya lah. Persatuan tadi, saya lihat bukan memuji untuk pemuda ini, sangat-sangat bersatu, sangat-sangat bergotong royong. Nah, ini berarti Kampung Kelapa Lama dulu udah ada ciri khasnya sama pemuda sekarang ini. Ya pesannya ya terutama untuk kegiatan yang positif. Nampaknya sekarang anak-anak Kampung Kelapa ini pemudanya pun boleh juga kita ajukan jempol gitu ya, masih bertahan gitu. Kalau bisa di samping kegiatan positif dari yang bersifat umum, yang keagamaan ini bisalah lebih ditingkatkan. Pemuda sekarang ini semangat kerjanya tinggi. Itu modal sekali untuk pemuda. Tradisi kita juga harus dibangun kembali gitu. Dan yang paling penting itu zaman sekarang ini yang membawa kita terjerumus itu adalah narkoba. Sedapat mungkin setiap kepala keluarga itu haruslah menjaga keluarganya terhindar dari narkoba. Terus untuk yang pemuda, generasi muda, pemimpinan yang akan datang, mari tingkatkan kreativitas, inovasi kita dalam rangka, walaupun masih di lingkungan kita, tapi kreativitas perlu kita tingkatkan. Ya, yang penting Bapak kan nasihat selalu, janganlah makan narkoba. Orang tua tolonglah anaknya, perhatikan. Itu ada Bapak gitu pesan generasi yang akan datang, kasihan. Ya, selama ini pemuda selama ini, selama saya berada di sini di Kampung Kelapa ini, keakraban seluruh pemuda ini seperti kekeluargaan. Dan pemuda-pemuda di Kampung Kelapa ini saya rasakan memang kekompakan dan keakrabannya itu memang sangat luar biasa. Dan kami membuat satu kelompok untuk menyatukan pemuda ini. Kita namakan tim itu Ova and the Gang. Kami pun bergerak di bidang yang positif, say no to drug. Terus seperti yang kemarin kita baru laksanakan yaitu HUT RI. HUT RI yang ke-71 ini, seluruh pemuda di RW 06 khususnya, di RW 06, RW RT 1, RT 2 kita panggil seluruh pemuda untuk bisa bergabung mengikuti kegiatan-kegiatan untuk bergerak di bidang yang positif. Apakah ini tempat yang sempurna?
Mungkin tidak, namun yang pasti kampung ini adalah tempat terbaik yang pernah aku tinggali. Aku selalu rindu dengan keramahan, keakraban, dan kebersamaan masyarakat di sini yang belum tentu bisa aku temukan di tempat lain. Suasana yang aman, nyaman, dan religius selalu menjadi memori indah yang akan kuceritakan kelak pada anak cucuku. Mungkin banyak yang belum menyadari betapa beruntungnya tinggal di sini. Tapi aku yakin bahwa kelak semua akan mengatakan hal yang sama seperti yang aku katakan.